Pasien tengah baru saja keluar dari kamar mandi. Dia melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah hampir tengah malam, namun sejak sore tak kunjung berhenti. Wanita itu merabahkan gelasnya ke atas sofa, kemudian mengusap perutnya yang mulai sirat dari dulu. Biarkan ibu istirahat, sayang, dari Sejin sembari memejamkan. Suara bel rumahnya yang berbunyi membuat wanita pergi terlelap kembali membuka matanya. Ya, dengan terpaksa Sejin bangkit dan berjalan keluar rumahnya, membuka pintu pagar. Boleh aku masuk? Sejin mau. Ya, silakan, ucapnya mempersilahkan Taeyong masuk. Dua orang itu akhirnya masuk ke dalam rumah. Sejin duduk berhadapan di sofa yang ada di ruang tamu. Sejin mau. Ya, silakan, ucapnya mempersilahkan Taeyong masuk. Dua orang itu akhirnya masuk ke dalam rumah. Sejin duduk berhadapan di sofa yang ada di ruang tamu. Ya, pucat, kau tidak apa-apa? Tanya Taeyong. Sejin mengepalkan tangannya dengan kuat. Jika kau kemari hanya untuk mempertanyakan kebenaran atas kehamilanku, lebih baik kau pergi. Aku juga sudah memutuskan untuk pindah ke Busan, ucapnya. Aku tidak akan meminta tanggung jawabmu atas anak ini dan lagi, Taeyong. Jadi, anggaplah aku tak pernah mengatakan mengenai anak ini. Aku akan bertanggung jawab. Setelah Taeyong bereduk mengangkat kepalanya menatap Sejin. Aku akan bertanggung jawab atas janin itu, lanjutnya. Aku akan pergi. Taeyong berdiri dari duduknya. Jangan sungkan untuk mengatakan jika membutuhkan sesuatu. Lalu kabarkan aku jadwal setiap kau akan check up ke dokter, pesan Taeyong. Sejin berdiri dari duduknya. Jika kau terpaksa melakukan ini, aku tidak apa-apa tanpa tanggung jawab, mungkin Taeyong. Taeyong menggeleng. Tidak, bayi itu adalah anakku. Aku akan harus bertanggung jawab. Jadi tolong jaga dia. Besok aku akan datang lagi, ucap Taeyong. Setelahnya pria itu keluar dari rumah Sejin. Wanita bermarga pak itu terdunduk jemari mengusap perutnya. Apa aku egois, liriknya. Maaf karena kau harus lahir dari ibu sepertiku. Siapa kau, teriak Lee ketika pria itu membuka matanya menatap dua orang laki-laki berpakaian hitam tengah berbincang tak jauh darinya. Kau orang yang menabrak Tuan Han Jae-hyuk, jawab pria itu, sekaligus pelaku tragedi dari malam berdarah 20 tahun lalu, pembunuh orang tua Ian, sambung Minhyuk dalam hati. Wah, kau pasti mencariku selama ini kan? Senang bertemu denganmu, detektif Lee Min-hyuk. Ah, iya, maksudku Lee Min-hyuk. Kenapa kau menculikku? Umpat Min-hyuk. Aku sangat mengidolakanmu, kau aktor yang sangat berbakat, ucap Kim Hyun-soo. Pria itu berjalan mengitari Min-hyuk. Ian bahkan sampai tergoda dengan pria sepertimu. Lepaskan aku. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau akan dihukum berat karena menyandera polisi seperti ini, teriak Min-hyuk mencoba melepaskan dirinya dari jeratan rantai yang meleleh tubuhnya itu.
Aluminium berterus ketika yang berasal dari sendiri kini berserang di lengan atasnya. Dua pria itu berkata, rasanya benar-benar sangat menyakitkan. Jika kau berbelit-belit, maka ini akan memanjakan daging-dagingmu, ucap Kim Hyun Soo sembari mencengkram rahang Min-hyuk. Katakan siapa orang yang menyuruhmu menjebak Yen. Katakan sebelum yang terjadi ini menemukan, teriak Kim Hyun Soo. Baiklah, aku akan menjawab asalkan jangan bunuh aku. Aku melakukannya hanya untuk menerima perintah. Hanian makanlah teh yang masih berusaha membujuk. Ian yang duduk di atas rancang rumah sakit itu, namun wanita itu terus menolak. Aku tidak lapar, itulah Ian memalingkan wajahnya menolak suapan teh Hyung. Sudah aku bilang aku tak lapar, kenapa kau memaksa? Bentak Ian kesal. Ya, aku tak peduli dengan dirimu, tapi aku peduli dengan bayimu. Kesal teh Hyung pria itu lalu mengeluarkan nafas kesal. Aku mengerti perasaanmu, tapi biarkan juga bayimu, Ian. Di dalam tubuhmu ada nyawa lain yang harus kau lindungi. Lanjut Taeyong. Ian tertunduk. Iannya opa, ucapnya. Taeyong dan Ian menoleh ke arah TV yang menampilkan sebuah berita yang sukses membuat Ian terfokus pada layar persegi itu. Pihak kepolisian menduga bahwa kasus tersebut adalah karena ditemukannya bukti senjata yang ada di dalam mobil. Diidentifikasi bahwa petugas polisi tersebut adalah Lee Min-hyuk. Kasus ini sekarang ditangani oleh pihak kepolisian Seoul Pusat untuk diselidiki lebih dalam. Berita selanjutnya, seorang narapidana berinisial KHC kabur dari lapas Seoul Pusat. Pria yang merupakan pelaku sadis dan keluarga terjadi di 20 tahun lalu itu diketahui kabur setelah teman sekamarnya 2 tahun lalu. Ian terdiam. Dua berita yang sangat menggemparkan. Ian, ada apa? Tanya Taeyong merasa ada yang aneh dengan tingkah Ian menoleh memandang Taeyong yang saat ini tengah menatapnya khawatir. Ya, kau tidak apa-apa? Tanya Taeyong lagi memastikan keadaan wanita itu. Pintu kamar Ian dibuka kasar membuat Taeyong terkejut bukan main. Yongki masuk ke dalam. Pria itu mendesak kasar melihat layar TV yang sedang menampilkan siaran berita. Padahal dia sudah berlari secepat mungkin ke kamar Ian untuk mencegah wanita itu jika saja melihat berita tersebut. Sudah aku bilang apa, pria itu kembali, ucap Ian. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Kenapa detektif itu malah? Dan siapa pria yang kembali yang kalian maksud? Taeyong mengeluh. Dia benar-benar bingung dengan semua yang terjadi. Apa pria itu adalah pria yang menerormu selama ini? Pria itu juga menikam Taeyong lalu. Apa dia juga yang sudah menabrak ayahmu? Tanya Taeyong. Aku benar-benar bingung. Tolong jelaskan semuanya padaku. Ke salah laki. Kalau anak Tiger tidak menceritakan masalah besar ini padaku, bagaimana bisa aku melindungi Ian jika aku tidak tahu apa yang terjadi padamu? Kesalnya, maaf opa, ucap Ian. Sekarang Lee bunuh diri, hanya dia satu-satunya orang yang tahu soal video itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan?
Aku yakin itu bukan. Yonggi menyela ucapan Taeyong. Dia akan diangkat menjadi kepala tim divisi kriminal hari ini. Tapi kenapa dia malah? Lalu bukankah ini sangat janggal? Lim Min-hyuk mendapatkan promosi di saat kau dijebak. Maksudmu Lim Min-hyuk ditawari posisi itu untuk menjebak Yen? Tanya Taeyong. Yonggi mengaku ya, menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa yang menyuruhnya. Dan yang pasti orang yang memerintahkannya itu sangat memiliki pengaruh. Tamparan keras itu mengenai pipi Taeyong. Apa kau sudah? Teriak Tuan Kim, bagaimana bisa kau mengambil wanita lain sedangkan istrimu juga sedang mengandung? Kim Taeyong, murka Tuan Kim. Itu bukan anakku, ayah, balas Taeyong membentak. Kau punya bukti jika itu bukan anakmu? Kau tahu dari mana? Penyanyi itu sendiri yang mengatakan jika kau bukanlah ayahnya. Tuan Kim kembali bertanya. Tuan Kim menganggarkan kepada aku dan tidak habis pikir dengan jalan pikiran kalian berdua, terutama kau, tunjuk Tuan Kim pada istrinya. Jadi, jika aku jadi dirimu, aku akan menyesal melahirkan anak sepertinya. Tunjuk Tuan Kim tepat di depan wajah Taeyong. Pria itu kemudian pergi meninggalkan Taeyong dan Nyonya Kim di ruang tengah. Jadi sejen hamil, tanya Nyonya Kim meraih lengan Taeyong. Jika benar begitu, segera urus surat. Ucap Hisu terhenti ketika Taeyong menepis tangannya dengan kasar. Pria itu kemudian keluar dari rumah orang tuanya. Namun saat Taeyong hendak masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba sebuah tangan mencengkram kuat pundak lelaki itu dan memutar tubuh Taeyong. Lalu sebuah tinjuan menghantam pipi lelaki itu sampai dia jatuh tersungkur ke lantai. Tapi ibumu yang menyuruh detektif itu mendekati Yan lalu mengirimkan video itu padamu, balas Taeyong. Sadarlah Kim Taeyong, teriak Taeyong lagi. Pria itu tidak tahu harus melakukan cara apa lagi untuk membuat adik sepupunya itu sadar. Aku sadar, teriak Taeyong di depan wajah Taeyong. Lihat bagaimana Yan menyebut nama pria itu, membuatku jijik. Bagaimana jika ternyata dia bermain dengan pria lain di belakangku selama ini? Lalu bagaimana denganmu yang selalu membuat kesalahan berulang kali? Dia masih belum melepaskan cengkramannya pada kemeja Taeyong. Kau yakin akan tidur di rumahmu? Apa aku merasa jauh? Ucap Yan sampai terkekeh. Dulu kau juga berdengar seperti itu saat aku keluar dari kantor polisi. Lanjutnya membuat Taeyong terkekeh. Jika terjadi sesuatu cepat kabari aku, ucap Taeyong sebelum bersuara hitam kecoklatan milik Yan. Iya, jawab Yan kemudian keluar dari dalam mobil Taeyong. Wanita itu berjalan masuk ke dalam gedung apartemen, masuk ke dalam lift dan sampai di lantai 10 di mana milik apartemen Taeyong berada. Aku tahu kau pasti mencari ayah baru untuknya kan. Kenapa kau tak sekalian saja tinggal dengan Taeyong? Baik, Iwan pasti akan senang tidur bersama ayahnya, sarkas Taeyong. Kau
Kau sangat keterlaluan, Kim Taeyong, ucap Ian merasa tak percaya dengan setiap kata yang terlontar dari bibir pria itu. Taeyong hanya menggapai ucapannya dengan wajah datar. Pria itu kemudian berdiri dari duduknya. Aku sudah bicara dengan keluargaku, jika bayimu sudah lahir kita akan bercerai dan aku akan menikahi Sejen, ucapnya, kemudian keluar dari apartemen. Ian menjamkan matanya, dia mencoba mengatur napasnya. Mama tidak akan sedih, kita berdua harus kuat menjalani semuanya, ucap Ian sambil mengelus perutnya yang masih